warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ashabi wa jami'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat Islam untuk bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Barusan tadi kita melaksanakan sebagai kewajiban hamba Allah, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sallam. Di mana Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang sekarang ini. Terima kasih kepada pengurus masjid Amirul Mujahid yang telah memberikan kami ruang dan waktu untuk bisa melaksanakan ceramah pada malam hari ini. Kami di Bikers Muslim Bulukumba setiap minggu rutin ada kajian yang namanya Somai dan Dugem, di mana yaitu somai adalah solat ramai-ramai dan dugem duduk dengar ceramah. Program ini di Bikers Muslim Bulukumba berpindah-pindah tempat, berpindah masjid. Ada bagian divisi yang melaksanakannya. Baik, untuk itu untuk mempersingkat waktu, adapun yang membawakan ceramah sudah berada di tengah kita, yaitu Ustaz Ramli SPDI, di mana judul ceramahnya yaitu 10 keistimewaan salat subuh berjamaah. Kami persilakan dengan hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati segenap pengurus Masjid Amirul Mujahid yang bersedia memberikan ruang kepada kita untuk melaksanakan salah satu kegiatan rutinitas di Bikers Muslim Bulukumba, yaitu pengajian rutin antara maghrib dan isya. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir, dan kepada seluruh members Bikers Muslim Bulukumba yang senantiasa terpanggil hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti majelis ini, karena dengan majelis ilmu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerangkan hati kita menuju kepada kebaikan dan menutup ke hati kita untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk hal-hal yang buruk.
salawat dan taslim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju ke alam ilmu pengetahuan sampai hari ini kita memahami Islam secara luas dan kita mendapatkan penerangan dari ilmu-ilmu yang telah diantarkan oleh Rasulullah sehingga kita mendapatkan dengan keceriaan hidup. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan mengantarkan sebuah kajian dengan judul 10 keistimewaan salat subuh secara berjamaah. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh itu adalah salah satu waktu salat yang paling susah dilakukan, yang paling berat dilakukan. Kenapa? Karena subuh itulah saat-saatnya orang yang sedang tidur nyenyak. Subuh itulah yang saat-saatnya orang sangat tinggi godaan. Apalagi kalau cuaca dingin, apalagi tempat tidur kita begitu enak, empuk, ber-AC dan sebagainya, semakin membuat kita malas untuk bangun. Dan yang ketiga, membuat kita malas untuk bangun salat subuh karena di situ pula lah sangat tinggi godaan syaitan yang akan menghalangi kita untuk melaksanakan salat. Bahkan pada saat kita tertidur pulas semalam suntuk, syaitan itu mengintip kita. Bagaimana caranya dia bisa mendekati, bagaimana dia caranya bisa membuat kita keenakan tidur. Apakah dia bisa meniup mata kita, bisa membisikkan? Karena itulah pada saat subuh itu orang yang azan memperingatkan kepada kita. Apa peringatannya? As-salatu khairum minan naum. Lebih baik salat daripada tidur. Ketika kita ini dihantui oleh perasaan ngantuk, dicekal oleh perasaan ngantuk sehingga malas bangun, ditambah dengan bisikan setan, lalu kemudian muazin mengumandangkan, "Oi, lebih baik tidur, lebih baik salat daripada tidur." Maka kita langsung ingat kepada Allah. Walaupun bagaimana beratnya ngantuk kita, enaknya tidur kita, tapi peringatan itu, panggilan Allah mengatakan lebih baik salat daripada tidur. Maka kita paksa diri untuk bangun tidur, bangun dari tempat tidur untuk melaksanakan salat subuh, apalagi berjamaah. Itulah sebabnya salah satu waktu salat pada salat 5 waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh. Dalam hadis Rasulullah SAW saya kutip ada 10 keistimewaannya berdasarkan dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu menurut hadis, salat subuh itu salat subuh itu dapat mendatangkan keberkahan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, meminta kepada Allah, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Salah satu waktu di mana Rasulullah mendoakan kepada kita adalah waktu subuh. Rasulullah minta kepada Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Orang yang senantiasa dengan mengusahakan diri untuk mengikuti salat subuh secara berjamaah itu didoakan oleh Rasulullah diberkahi waktu paginya.
Kalau orang sudah diberkahi dengan waktu paginya, berarti segala hal itu akan berberkah. Pekerjaan kita akan berberkah. Rezeki yang kita didapatkan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemikiran kita akan berkah. Dan pemikiran yang berkah itu tentunya mendatangkan jiwa yang tenang. Tidak sembarang dipikir, tidak sembarang menghasut. Kenapa? Karena datang berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berkah pada subuh itu sangat tinggi? Karena seluruh malaikat pada waktu subuh itu hadir semua menyaksikan orang yang melaksanakan salat subuh. Malaikat yang bertugas pada malam hari dengan malaikat yang akan bertugas pada siang hari, semuanya duduk. Disitulah melihat, menyaksikan semua kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian mereka, para malaikat melakukan meeting. Apa meetingnya? Inilah yang 10 persoalan yang dibicarakan oleh malaikat. Yang pertama adalah keberkahan. Jadi orang yang senantiasa melaksanakan salat subuh itu secara berjamaah, sangat berkah kehidupannya. Dengan segala hal yang dimilikinya di dunia ini akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh secara berjamaah akan mengantarkan umat Islam ke surga. Kenapa? Karena persoalan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat bardain. Bardain itu ada 2, yaitu salat subuh dan salat asar. Apa kata Rasul? Maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 574 dan Muslim pada nomor 635. Berarti yang namanya salat berjamaah pada subuh itu sangat kuat dasarnya untuk kita mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya diantarkan dengan hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan salat subuh akan mendapatkan keutamaan salat subuhnya lainnya. Apa keutamaannya? Akan mendapatkan keutamaan daripada salat lainnya. Jadi kalau salat subuhnya sudah bagus, salatnya yang lain akan mendapatkan keutamaan atau keberkahan. Apa keberkahannya? Yaitu terhindar dari api neraka. Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuhnya apabila kita memperhatikan salat berjamaah subuh ini. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari. Maksudnya di sini adalah salat subuh, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim pada nomor 634. Jadi ada 2 salat itu yang agak susah, yaitu salat subuh dan salat asar, tetapi terutama salat subuh. Oleh karena itu, karena saking susahnya waktu itu, maka dihadiahkan dan diistimewakan, dibedakan keistimewaannya dengan waktu-waktu salat yang lain. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian keistimewaannya salat subuh yang keempat adalah pahala salatnya seperti halnya dengan salat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang melakukan salat isya berjamaah, maka dia akan sama seperti dengan manusia yang melakukan salat tengah malam. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, maka dia sama seperti manusia, sama dengan orang yang melakukan salat semalam sepanjang waktu malam itu.
Hal ini dijelaskan pada hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini bersambung antara salat subuh dengan salat isya. Hadis yang pertama tadi mengatakan barang siapa melaksanakan salat isya berjamaah, maka dianggap salatnya sama dengan melakukan salat setengah malam, seperdua malam panjangnya. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, maka sama dengan melakukan salat berjamaah sepanjang malam. Jadi melaksanakan salat berjamaah di waktu isya dan juga waktu subuh, maka kita nilai pahala yang kita dapatkan keistimewaannya sama dengan melaksanakan salat 1/2 malam. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kelima, keistimewaan yang kelima, yaitu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena Allah lah yang maha kuasa dan maha menentukan. Berarti kata dijamin, berarti sudah ditetapkan bahwa tempatnya pada surga yang sangat bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan bagi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian kita tidak mempergunakan jaminan itu, maka Allah mengatakan, "Kemana engkau mempergunakan umurmu itu?" Karena dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan bahwa ada 4 persoalan utama yang membuat orang selamat mulai dunia, kubur sampai akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah Rasulullah mengatakan tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba, melainkan dia akan ditanya umurnya. Jadi maksudnya setiap langkah kaki kita nanti akan ditanya, dikemanakan, melangkah kemana itu kaki, baru selamat. Kalau langkah kita tidak bisa dipertanggungjawabkan atau melangkah ke dalam yang buruk, maka inilah yang kita pertanggungjawabkan karena akan ditanya berdasarkan dengan hadis. Kemudian yang kedua tentang ilmu. Ilmu yang digunakan, ilmu yang dimiliki itu dipakai untuk apa? Apakah dipakai mengajarkan kepada orang lain, ataukah dipakai menolong kepada orang lain, atau dipakai dengan dijadikan sebuah kesombongan? Karena ada itu orang pintar, Pak. Ada orang yang sangat pandai, dia memandang enteng orang lain, nah ketawai saja, padahal kewajibannya memberitahu atau mengajarkan apa yang kita miliki, terutama dalam hal-hal baik dan terpaling utama persoalan agama. Maksudnya kita memiliki semua potensi untuk mengajarkan, untuk mengingatkan. Jadi kita jangan segan-segan dan canggung mengingatkan saudara-saudara kita kalau ada kita mendapatkan hal-hal yang dilakukan dan itu bertentangan dengan agama. Karena kenapa? Ilmu yang kita miliki adalah kita tahu bahwa itu salah menurut agama, maka ilmunya yang kita miliki itulah kita harus bagaimana mengingatkan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu yang akan membuat kita selamat adalah kita akan ditanya persoalan harta. Harta itu dari mana kita dapatkan? Apakah itu halal? Kemudian dibelanjakan kemana? Apakah dibelanjakannya itu juga halal? Karena harta yang dimiliki, uang yang kita dapat, Pak, terkadang kita halalnya, cara memperolehnya halal, tapi kita belanjakan kepada hal-hal yang dilarang agama, maka itu juga tidak ada gunanya. Seandainya ada pilihan, lebih baik harta itu tidak halal,
didapatkan, tapi dibelanjanya menjadi halal, itu ada uzur, artinya masih ada kebaikannya sedikit dibandingkan dengan harta yang halal didapat kemudian dibelanjakan kepada yang haram. Maka jamaah sama-sama rahmat Allah. Dan yang keempat yang membuat kita selamat mulai dunia, kubur dan akhirat adalah tentang jasmani. Kita diberikan kesehatan, tubuh yang kuat, bodi yang besar. Apakah dipergunakan untuk beramal? Karena banyak orang yang sehat Pak, badannya besar. Ketika mendapatkan orang gotong royong dan pegang-pegang tangan saja, mengerjakan masjid dia mencerita saja, padahal kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini persoalan badan, persoalan jasmani. Karena kenapa? Allah mengkategorikan kita sebagai orang yang rugi diberikan kesehatan, bodi yang kuat jikalau tidak dipergunakan. Karena tidak semua itu pertolongan dan sedekah bisa digunakan dengan uang, tapi kita terkadang dibutuhkan dengan tenaga. Jamaah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kenapa Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang melaksanakan salat sunnah salat subuh secara berjamaah ini akan mendapatkan cahaya nanti di akhirat, karena dia telah menyisir tabir daripada gelapnya waktu subuh itu. Maka dengan menyisir tabir gelapnya waktu subuh itu akan dibalas dengan terangnya nanti di akhirat, sebagaimana terangnya 90% daripada terangnya dunia ini. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, disaksikan oleh para malaikat. Jadi semua orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maksudnya disaksikan oleh para malaikat. Semua malaikat turut menyaksikan kita melaksanakan salat itu pada subuh. Itulah sebabnya biasanya kalau subuh itu ada surah-surah istimewa yang kita baca, dan biasanya panjang-panjang. Juga pada subuh itu biasanya panjang-panjang doa. Kenapa? Karena disitulah waktu salat yang paling berberkah. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, mereka akan disaksikan oleh para malaikat. Malaikat pada saat itu bergantian melihat kita melaksanakan salat. Maksudnya bergantian, yang berdiri di depan kita, di samping kita, dan di depan kita berdiri. Semua malaikat keliling menyaksikan siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah kali ini. Kemudian yang kedelapan, terhindar dari sifat munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik kecuali dengan salat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukan kendati dengan merangkak. Orang-orang munafik saja, seandainya dia paham betul bahwa salat subuh itu sangat tinggi imbalannya, sangat tinggi jaminannya, maka dia akan merangkak. Kalau misalnya dia sakit, dia akan merangkak bagaimana menelusuri dengan gelapnya subuh itu untuk mendapatkan waktu untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian jamaah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga merupakan sebuah perintah atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga salat mereka, terutama salat subuh, dan mengajak kepada saudara-saudaranya. Tempat mengajak ini dalam artian kita bikin suatu forum, kita bikin suatu komunitas, kita bikin suatu kelompok. Karena kenapa? Untuk mengajak orang banyak tidak bisa kalau tidak ada kelompok. Maka mungkin tepat waktunya kita semua ini membuat sebuah komunitas muslim agar senantiasa kita dengan mudah mengajak. Karena kalau tidak ada ikatan dengan kelompok, tentunya susah untuk mengajaknya. Paling beberapa orang yang kita bisa ajak. Inilah gunanya, dan memperkuat juga kita bagaimana dasarnya kita sehingga membuat yang namanya komunitas muslim. Itu sangat diridai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan keistimewaannya adalah berpeluang meraih pahala haji dan umrah.
Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, lantas salat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Jadi ada 2 di sini yang kita pahami. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, setelah salat subuh dia berzikir sepanjang pagi sampai terbitnya matahari, dan dilanjutkan dengan salat sunnah syur 2 rakaat, maka nilai pahalanya diposisikan selevel sama tinggi dengan orang melaksanakan umrah dan melaksanakan haji dan umrah. Jamaah yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemannya salat subuh secara berjamaah memiliki kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah itu akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini Rasulullah SAW mengatakan, kami pernah duduk bersama Rasulullah, para sahabat mengatakan, dari Jabir bin Abdullah Al-Bajal mengatakan, kami pernah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak akan terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan salat sebelum terbitnya matahari ini. Dan sebelum terbitnya matahari ini, maka akan mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah apa yang telah dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ke-10 keberkahan ini mari kita mengenyam, mari kita memiliki, semuanya kita berpeluang untuk mendapatkan keistimewaan. Jamaah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sangat pentingnya melaksanakan salat subuh berjamaah. Oleh karena itu dengan dakwah ini marilah kita mengajak semua keluarga, mengajak semua teman-teman, mengajak semua rekan-rekan di komunitas dan sebagainya untuk kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena dengan keistimewaannya itu, kalau kita mendengarkan berdasarkan hadis, berarti kita sudah selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi jaminan karena 10 hadis yang kuat untuk menjelaskan persoalan itu sebagaimana jelaskan dalam nasihat atau pengajian ini. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ke-10 tadi keistimewaan itu kita dapat memilikinya agar senantiasa mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita diberitahukan, diperlihatkannya hak itu dan batil, dan senantiasa ditunjukkan bagaimana yang berada dengan salah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk, sehingga iman yang kita miliki tidak terlesirkan lagi, dan berdoa kepada Allah untuk ditetapkan imannya dan tetapkan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina minatal ahya'i minhum innaka samiun qadir. Allahumma inna haqqaka wa batila batila warzuqna tinabah. Wa Allahumma hawin alaina fi ma zakaratil maghfirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.